Jumpa lagi dengan saya Agus Hadiman di YouTube Asonika. Nah, ini saya mau bahas satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya viewers, yaitu ini diwakilkan oleh pertanyaan yang ini ya dari official Siwa. Nah, kalau rekam vokal itu sebaiknya langsung ke soundcard atau lewat mixer ya. Ya, jadi memang saat ini banyak home studio atau studio yang pakai mixer ya, baik mixer yang analog lalu outputnya masuk ke input audio interface atau soundcard, atau memang yang mixer hybrid yaitu mixer analog sekaligus juga ya ada digitalnya dan sekaligus juga audio interface. Nah, jadi sama aja. Jadi sebenarnya di mixer itu apa? Kalau mixer itu bukan cuma ada volume dan panning, tapi ternyata ada prosesor efek ya. Biasanya ada kompresor, ada EQ, yang paling sering sih EQ ya. Kalau kompresor ada yang enggak ya. Tapi biasanya equalizer yang ada. Lalu biasanya ada yang pakai reverb ya. Nah, jadi sebenarnya kita melihat aja ke rekaman analog zaman dulu ya, sebelum ada komputer dan digital. Itu mindsetnya adalah mengcapture performance musisi atau vokalis sebaik-baiknya dari kualitas audio ya. Jadi waktu recording itu mindsetnya adalah mendapatkan hasil yang misalnya anggap aja 70% udah jadi soundnya ya. Itu sebabnya kalau lihat di studio-studio profesional atau studio-studio zaman dulu ada mixer konsol yang besar ya. Nah, di situ ada kompresor, ada EQ, atau dia punya hardware outboard yang rak-rak itu. Nah, itu waktu rekaman dipakai, jadi bukan hanya saat mixing ya. Jadi masuk ke misalnya ke preamp-nya dulu, terus ada kompresor, ada EQ, baru masuk mixer, atau sebaliknya masuk mixer tapi nanti lewat insert ya ke hardware tadi. Ya, intinya apa? Walaupun masih mentah, engineer berusaha untuk mendapatkan 70% hasil yang jadi atau bunyi jadi. Maksudnya 70% seperti hasil akhir. Supaya apa? Nanti waktu mixing akan lebih mudah ya. Karena memang lebih susah kita rekaman asal-asalan, lalu nanti di mixing mau pakai teknik apapun, kalau emang data mentahnya kurang bagus, itu ya ibaratnya koki terkenal disuruh masak nasi goreng dengan nasi udah mau basi, telur udah mau busuk ya. Di bagaimanapun bisa agak susah itu ya. Jadi itulah mindsetnya, harus mendapatkan hasil rekaman mentah yang mendekati hasil akhir ya. Nah, saya punya pengalaman dulu, saya punya studio musik tech di Pondok Indah. Mungkin ada beberapa yang pernah rekaman di sana atau datang ke sana. Jadi waktu itu studio musik tech tuh punya 7-8 preamp ya, mulai dari TL Audio, ada Universal Audio, ada Decking, ada lain-lainnya lah ya, saya lupa apa, pokoknya ada 8 ya, gambarnya kayak gini. Nah, itu klien di studio itu suka heran, kenapa saya kalau rekaman di studio lain habis rekaman mentah kok udah masih berantakan datanya, kalau di sini kayak udah jadi. Ya, dalam hati saya bilang ya memang kan kita berusaha capture mentahnya udah semaksimal mungkin. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya kalau kalian punya mixer yang ada kompresor dan EQ itu, atau reverb ya, nah itu bisa dimanfaatin. Tapi mungkin untuk reverb biasanya tidak dipakai. Karena reverb itu kalau udah kerekam nanti susah untuk di-undo atau dibatalkan. Ya, nah kompresor dan EQ di mixer kamu tuh sebaiknya dipakai, jadi jangan dibikin flat. Ada yang nanya, apakah settingnya harus flat kalau mau rekaman pakai mixer? Ya justru sayang banget loh, udah beli mixer, ada EQ, ada kompresornya nggak dipakai. Nah, tapi syaratnya adalah, ada 2 syaratnya. Syarat pertama adalah kalian harus paham cara mengesetnya. Syarat pertama itu ya. Syarat keduanya adalah kalian tidak boleh treatment secara lebay. Jadi kompresornya nggak boleh terlalu kompres habis, EQ-nya juga nggak boleh terlalu ini, karena apa? Ini belum mixing, ini masih tahap recording. Tapi tetap dibentuk supaya istilahnya yang kita rekam baik vokal atau instrumen musik itu duduk
di mixing kita, sit in the mix istilahnya ya. Itu jadi coba pakai kompresor yang ada itu dengan setting yang nggak terlalu lebay tapi udah bikin dia relatif rata atau stabil ya, mentahnya itu atau rekamannya. Lalu EQ-nya dengarkan karakter vokalnya. Kalau misalnya dia cenderung ngebass, ya saya udah bikin videonya yang ini kan, yang gimana kalau yang ngebass dibikin lebih guriatornya ya, tapi itu di mixing ya. Ini di mixer pun bisa, cuman sedikit aja. Atau sebaliknya ada vokal yang cempreng, ya kalian tahu bahwa high-nya harus agak dikurangin, lalu mid low-nya harus agak ditambah, tapi sedikit aja ya. Jadi sayang banget kalian punya mixer tapi nggak dipakai itunya. Jadi ngapain beli mixer kalau gitu ya. Jadi silahkan dipakai baru masuk ke audio interface. Nah bedanya adalah kalau audio interface biasanya mayoritas itu mengejar rekaman yang transparan. Transparan tuh apa adanya seperti aslinya. Ada sih yang punya color, cuman colornya tuh lebih tipis-tipis banget gitu, sedikit aja. Tapi kalau mixer justru kita pakai mixer itu karena karakternya atau colornya, jadi ya manfaatin. Oh iya, kembali ke cerita studio saya yang tadi punya 7 atau 8 preamp. Itu kenapa? Jadi sebenarnya salah satu cara bikin satu lagu tuh bunyinya karya warna itu karena preampnya punya karakter yang berbeda. Jadi saya ingat tuh dulu kalau untuk kick dan snare misalnya pakai Avalon VT737 ya. Terus nanti untuk tomnya pakainya decking yang 4 channel ya. Terus nanti untuk vokalnya pakai UA yang Twinfinity ya. Wah, terus kita bisa eksperimen tuh macam-macam color. Jadi apa? Hasil mentahnya pun udah kayak pelangi. Karena apa? Kalau kita rekaman dengan satu preamp yang sama, misalnya bawaan sound card, ya nanti colornya sebenarnya sama aja itu, walaupun yang nyanyi atau yang perform beda-beda. Ya itu yang bikin agak monoton tuh warnanya. Jadi kayak kita kalau melukis tuh warnanya biru tua, biru muda, ya biru tua banget gitu. Ya sekitar itu. Tapi kalau preampnya banyak, ya itu kita kayak punya warna kuning, merah, hijau, biru, dan lain-lain. Akhirnya kita lukis jadi kaya. Musik kita juga kaya frekuensi ya. Tapi saya tahu membeli preamp banyak itu bukan hal yang mudah. Jadi memang maksudnya dari segi budget ya, karena biasanya yang bagus tuh mahal kan. Ya nggak apa-apa, kita tetap pakai satu preamp, tapi coba dari pemilihan mic. Misalnya mic tuh saya bilang biasanya butuh 2 minimal, kalau bisa 3, yaitu ada kondensor, ada dynamic, dan kalau bisa satu lagi ribbon. Nah itu karakternya beda-beda. Nah jadi kita bisa mix and match. Oh kalau rekam vokal bisa pakai ribbon karena dia vokalnya cempreng. Atau sebaliknya yang di video terakhir, yang ini, saya bahkan rekam pakai 2 mic, ya, dynamic dan kondensor. Dan ada yang saya belum share videonya, saya pakai 5 mic dengan 5 preamp yang berbeda. Yang tujuannya mengisi setiap frekuensi dari low sampai high supaya lengkap. Nanti mungkin saya bikin videonya. Tapi itu intinya ya, jadi cari karakter yang berbeda kalau preamp cuma satu dari mic. Ya, mic-nya minimal 2, kalau bisa 3 ya, walaupun di home studio. Nggak usah beli yang mahal-mahal karena sekarang mic itu murah udah bagus ya. Jadi ribbon aja dulu harganya bisa 16 juta, sekarang yang 2 juta juga ada ya. Nah itu contohnya. Jadi intinya kita berusaha capture atau membuat hasil rekaman tuh 70% udah sampai maksudnya hasil rekamannya udah 70% seperti hasil akhir ya. Nah itu ya. Jadi pakailah mixer itu. Nah, cuman kalau mixer itu kadang-kadang kan ada kelas-kelasnya juga ya. Kalau kalian pakai mixer yang harganya sorry to say murah ya, atau kelas bawah banget, biasanya ada kelemahannya itu adalah noise ya. Noise-nya besar atau malah kualitas prosesornya, EQ dan kompresornya, biasanya EQ-nya itu nggak enak. Nah, itulah di saat itu kamu yang harus menjudge sendiri atau menilai sendiri dengan telinga kamu. Jadi eksperimen aja. Oh sekarang saya mau coba bandingkan kalau rekam vokal pakai mixer gimana rekamannya dengan setting yang kita cari ya, pergunakan kompresor dan EQ. Lalu kita coba bandingkan dengan
vokal langsung ke input dari preamp dari audio interface. Nah, itu kan kita bisa bandingin. Jadi ada 2 track, kita bandingin. Nah, coba jujur aja ke telinga kamu atau ke hati kamu. Oh, ternyata yang bagus yang mixer. Ya udah pakai mixer. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya. Yang bagus tuh malah justru yang preamp dari bawaan audio interface. Nah, itulah pilih itu. Makanya selalu di audio tuh nggak ada jawaban hitam atau putih. Nggak ada tuh. Bahwa apakah ini bagus? Belum tentu. Bisa bagus, bisa enggak. Apakah ini bagus? Belum tentu juga. Jadi harus ada konteksnya. Ya. Nah, soal noise tadi. Kadang-kadang noise juga bisa kita abaikan kalau emang karakter dari mixernya itu, walaupun mixernya ada noise, tapi karakternya bikin gemuk dan tebal dan enak, kadang-kadang ya udah kita abaikan aja noise-nya. Kenapa? Karena zaman dulu pun hardware outboard yang mahal-mahal itu, ya itu ada noise-nya, begitu dinyalain aja udah ada noise. Jadi makanya kalau suka mixing, kemudian ada plugin yang meniru hardware zaman dulu analog, itu ada tombol buat noise-nya itu. Biasanya ada 50 Hz atau 60 Hz. Yang kalau kita nggak pakai ada bunyi gitu. Orang yang nggak ngerti ngapain sih ini ada plugin kita mau bersih kok malah ada noise ya. Ya itu karena hardware zaman dulu memang noise itu bagian dari bunyinya. Ya, itu. Nah, jadi jawaban singkatnya adalah apakah sebaiknya rekam vokal langsung ke mixer, lewat mixer atau langsung ke sound card? Jawabannya eksperimen. Bandingin kedua-duanya dengan menggunakan feature dari mixer tersebut. Apakah kompresornya EQ, tapi reverbnya jangan ya. Ya itu dibandingin dengan bunyi dari audio interface ya. Kalian pilih sendiri jadi mana yang bagus ya. Oke, semoga jelas, semoga juga menjawab. Itu banyak sekali yang bertanya tentang ini dari dulu. Saya lupa bikin videonya. Dan jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan kayak gini ya silahkan ditanyakan aja ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam audio, salam Arsonika. Bye.